There are people who bow to the ground 5 times a day just to let their God know they are still alive. If he were really God, wouldn't he know that without having to be reminded? Begitulah hinaan yang disampaikan oleh presenter atas nama Ethan Cole pada saat membawakan acara berita di salah satu stasiun TV terbesar di London. Sebelum kita lanjut pada kronologinya, jangan lupa tekan like, komen dan subscribe. Lampu-lampu putih memancar ke seluruh penjuru studio, menyilaukan mata siapapun yang menatap. Sebuah set televisi internasional berdiri megah, dinding kaca, layar LED berwarna biru, dan logo besar bertuliskan The Global Talk, acara paling populer di Eropa. Dan di tengah semua itu berdiri seorang pria dengan senyum penuh percaya diri, Ethan Cole. Ia adalah ikon media, cerdas, cepat berpikir, dan tak kenal takut. Tapi di balik karismanya, tersimpan kesombongan yang tak terbantahkan. Baginya, kepercayaan hanyalah alat untuk menipu massa. Tuhan, katanya suatu kali, hanya diciptakan agar manusia punya alasan ketika gagal. Ucapan itu viral, tapi justru membuatnya semakin terkenal. Malam itu, Ethan membuka siaran langsung dengan tepuk tangan ribuan penonton di studio. Selamat datang di The Global Talk. Malam ini kita akan bahas topik paling panas, agama dan akal sehat. Suara tawa dan tepuk tangan memenuhi ruangan. Di kursi tamu duduk 3 orang. Seorang pastor tua dari Roma, seorang aktivis ateis, dan seorang ilmuwan muslim bernama Dr. Karim Al-Nasser. Sosok tenang berwajah lembut yang datang dengan senyum ramah. Ethan menatap kamera dengan nada sinis. Dr. Karim, katanya sambil menyilangkan tangan. Anda percaya pada Tuhan yang tak pernah terlihat, yang katanya mengatur semua hal? Bagaimana bisa manusia modern masih percaya pada hal-hal semacam itu? Penonton tertawa. Dr. Karim hanya tersenyum. Kau juga tidak bisa melihat udara yang kau hirup, tapi tanpa itu, kau mati. Studio mendadak hening. Ethan terdiam sepersekian detik, lalu tertawa kecil, mencoba menutup rasa tersindir. Lucu juga, tapi udara bisa dibuktikan, dokter. Tuhan? Tidak. Bukan karena dia tak bisa dibuktikan, jawab Dr. Karim pelan. Tapi karena manusia memilih menutup mata dari tanda-tandanya. Tawa kecil terdengar dari penonton. Kali ini bukan untuk Ethan, tapi untuk membela sang ilmuwan. Sorot mata Ethan berubah dingin. Sebuah ego yang terluka perlahan tumbuh di dalam dadanya. Segmen terus berjalan. Tapi saat acara hampir berakhir, Ethan melakukan sesuatu yang bahkan produser tak sangka. Dengan gaya sarkastik, ia menirukan suara azan. Nada suaranya dibuat lucu, disertai gestur tangan yang berlebihan. Beginilah, katanya sambil meniru. Mereka memanggil Tuhan 5 kali sehari, dan berharap dunia berubah. Studio sempat terdiam. Lalu beberapa penonton malah tertawa. Dr. Karim menatapnya dengan tenang. Jaga lisanmu, Tuan Ethan. Lidah yang menantang langit seringkali dipatahkan oleh waktu. Tapi Ethan hanya menepuk bahu sang ilmuwan. Kalau Tuhanku marah, biar dia hukum aku langsung di sini. Katanya sambil menatap kamera, seolah menantang sesuatu yang tak terlihat. Musik penutup berbunyi. Lampu-lampu padam. Tapi dalam kegelapan singkat itu, sebuah bayangan tampak samar di belakang panggung, tinggi, berwarna kelabu, berdiri diam di antara kabut lampu studio. Tak ada yang memperhatikan, kecuali satu kamera yang masih menyala, merekam keheningan yang aneh. Malam itu, cuplikan siaran The Global Talk tersebar di seluruh dunia. Potongan wajah Ethan sedang menirukan azan dengan nada mengejek menjadi viral di semua platform, TikTok, X, Facebook, hingga forum berita internasional. Tagar Ethan Cole Moket Religion naik ke peringkat 1 dunia dalam hitungan jam. Dan bersamanya, datang badai kecaman. Ratusan ribu komentar membanjiri akun pribadinya. Sebagian dari pengikut setianya menertawakan dan memuji keberaniannya. Tapi jutaan lainnya, dari berbagai negara, mengecam dengan marah, menuntut permintaan maaf. Saluran TV tempat ia bekerja dibanjiri surat protes dan ancaman boikot. Di ruang redaksi, suasana mencekam. Produser senior memanggilnya ke ruangan kaca besar di lantai 8. Ethan datang dengan wajah santai, membawa secangkir kopi. Tenang saja,
katanya ringan. Semua kontroversi cuma sementara. Lihat saja, rating kita pasti naik minggu depan. Produser menatapnya tajam. Ini bukan soal rating, Ethan. Kau menyinggung keyakinan miliaran orang. Sponsor sudah mundur. Kami diambang kehancuran. Ethan hanya tertawa kecil, lalu bersandar di kursi. Kalau mereka tersinggung hanya karena lelucon, mungkin iman mereka selemah itu. Produser menatapnya lama, lalu berkata pelan. Kadang bukan iman mereka yang diuji, tapi kesombonganmu yang menunggu balasan. Ucapan itu membuat ruangan mendadak dingin. Ethan diam sebentar, lalu menatap keluar jendela tinggi yang menghadap kota. Lampu-lampu neon berkelip di bawah sana, seolah seluruh dunia sedang memperhatikannya dari jauh. Malamnya, di apartemen mewahnya di pusat kota London, Ethan menyalakan kamera dan membuat video klarifikasi. Tapi alih-alih meminta maaf, ia malah semakin menantang. Jika Tuhan mereka benar-benar berkuasa, katanya dengan senyum tipis, biar dia hukum aku langsung. Di sini. Aku menunggu. Ia menatap lensa kamera seperti sedang menatap sesuatu yang ia anggap lemah, sesuatu yang tak bisa membalas. Lalu ia menekan upload. Dalam waktu 5 menit, videonya ditonton 1.000.000 kali. Tapi di menit ke-6, listrik apartemennya tiba-tiba padam. Layar komputernya berkedip. Lampu gantung bergetar. Di luar jendela, langit malam berubah aneh. Bukan gelap, tapi keperakan, seperti kabut bercampur cahaya. Ia berdiri perlahan, menatap ke arah jendela. Dan di sana, di tengah refleksi kaca, ia melihat sekilas siluet tinggi berwarna abu-abu berdiri di seberang jalan. Tak bergerak, namun tatapannya seolah menembus kaca, menatap langsung ke matanya. Tiba-tiba listrik menyala lagi. Semua normal, tapi detak jantung Ethan tak berhenti berdetak cepat. Ia tertawa gugup, menepuk dada, lalu berkata pada dirinya sendiri, hanya halusinasi. Aku terlalu lelah. Namun malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tak bisa tidur. Karena setiap kali memejamkan mata, suara yang dulu ia ejek, kini terdengar pelan dari jauh. Suara azan yang bergema samar dari arah jendela. Di kota yang seharusnya tak pernah ada azan di malam hari. Pagi itu, Ethan membuka ponselnya dengan mata berat. Notifikasi membanjiri layar. Ribuan pesan masuk dari seluruh dunia. Sebagian menghina, sebagian mengutuk, sebagian mengancam. Semoga kau merasakan sendiri kemurkaan Tuhan yang kau ejek. Tulis seseorang dari Indonesia. Setiap kata yang kau lontarkan akan jadi saksi atas dirimu. Tulis yang lain dari Arab Saudi. Ethan mengusap wajahnya, mengembuskan napas. Dasar fanatik semua. Ia beranjak ke balkon, menatap langit kota London yang mendung. Burung-burung beterbangan rendah, dan udara pagi terasa berat, seperti menekan dadanya. Ia menyalakan rokok, lalu menatap ke bawah, ke jalan raya yang ramai. Semua terlihat normal. Tapi entah kenapa, dari jauh, di antara kerumunan orang, ia merasa seperti ada seseorang berdiri dia menatapnya. Tubuhnya tinggi, berjubah panjang abu-abu, dan tidak bergerak sedikit pun. Ketika ia mengedipkan mata, sosok itu menghilang. Di ruang redaksi TV, suasana lebih panas dari sebelumnya. Pihak sponsor resmi menarik kontrak. Pemerintah beberapa negara Timur Tengah mengajukan nota protes. Dan di layar besar ruangan, wajah Ethan terpampang, bukan sebagai bintang, tapi sebagai simbol penghinaan agama. Produser menghampirinya dengan wajah tegang. Ethan, kau harus istirahat. Kami tunda semua jadwalmu. Tunda? Aku sedang di puncak perhatian dunia. Ini bukan saatnya berhenti. Produser menatapnya lelah. Perhatian yang kau dapat bukan pujian. Ini murka, Ethan. Ia menatap kosong ke arah monitor, melihat wajahnya sendiri di berita. Wajah yang dulu disanjung, kini dicaci. Untuk pertama kalinya, ekspresinya tidak yakin. Namun egonya masih menolak. Aku tak akan minta maaf, katanya pelan, tapi penuh tekanan di dadanya. Aku tidak salah.
Malamnya, Ethan duduk sendirian di ruang tamu. Hujan turun deras, memukul kaca jendela. Ia memutar siaran berita di televisi dan mendengar presenter lain membahas dirinya. Sebagian orang menganggap Ethan Cole telah melampaui batas moral dan spiritual. Ia tertawa kering. Spiritual, kata yang paling kosong di dunia. Tiba-tiba, suara di televisi berhenti. Layarnya bergetar sebentar, lalu menampilkan gambar samar. Sebuah masjid tua dengan cahaya hijau redup, dan suara azan bergema dari dalamnya. Padahal siaran itu bukan dari saluran manapun yang ia buka. Ethan mematikan TV, tapi suaranya masih terdengar. Kini dari luar jendela. Ia membuka tirai perlahan. Kabut tebal menutupi jalan. Di seberang sana, sosok berjubah abu yang tadi dilihat di pagi hari kini berdiri lagi. Kali ini lebih dekat. Kepalanya sedikit menunduk, dan cahaya lampu jalan memantulkan kilau di wajah samar itu. Ethan menutup tirai dengan cepat. Tubuhnya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia berbisik. "Siapa kau?" Tak ada jawaban. Hanya suara hujan, dan gema azan yang pelan mengalun di antara angin. Seakan datang bukan dari bumi, tapi dari tempat yang lebih tinggi. Langit London pagi itu abu-abu, udara lembab, dan embun menempel di kaca jendela apartemen Ethan. Ia duduk di meja makan, memandangi koran dengan wajah lelah. Berita utama hari ini masih tentang dirinya. Headline besar bertuliskan, "Presenter arogan hina Islam, dunia geram." Foto dirinya terpampang di halaman depan, dengan ekspresi sinis di atas panggung. Ia menatap gambar itu lama. Dunia cuma suka mencari kambing hitam, gumamnya pelan. Telepon berdering. Nomor tak dikenal. Ia angkat dengan malas. "Ethan Cole." Suara di seberang terdengar berat dan tenang. "Ya, siapa ini?" "Saya Karim Al-Nasser." Ethan mendadak terdiam, menegakkan tubuhnya. "Ah, sang ilmuwan dari acara itu," katanya setengah mengejek. "Kau mau menasehatiku juga?" "Tidak," jawab Dr. Karim lembut. "Aku hanya ingin mengingatkan bahwa setiap kata yang keluar dari lidah, ada yang mendengarnya." Ethan tertawa. Kalimat yang bagus untuk pembukaan buku doa. "Sayangnya aku bukan pembaca yang religius." "Bukan doa yang butuh kau baca, Ethan." Suara Dr. Karim makin tenang. "Tapi dirimu sendiri." Klik. Telepon ditutup. Ethan menghela napas panjang dan menyandarkan kepala di kursi. Tapi di balik dinding kaca, ia merasa seolah ada seseorang berdiri di balik pantulan jendelanya. Bukan bayangan dirinya, tapi sosok lain. Bayangan tinggi, berjubah panjang, berdiri tegak tanpa wajah. Malamnya, Ethan tertidur di sofa. Ia bermimpi berada di tengah padang pasir luas yang diterpa cahaya merah keemasan. Di kejauhan, seorang pria berjubah putih berdiri membelakanginya. Ethan memanggilnya, tapi suaranya tak keluar. Pria itu berbalik, dan wajahnya adalah Dr. Karim. "Ethan," katanya tanpa suara, tapi suaranya bergema langsung ke dalam kepala. Setiap manusia diberi waktu untuk bicara, sebelum waktu itu diambil darinya. Ethan mencoba berteriak, tapi suaranya tak keluar sedikit pun. Ia menatap langit pasir yang berputar, dan dari langit itu turun hujan abu, bukan air, tapi debu hitam. Ia terbangun dengan teriakan tanpa suara. Matanya terbuka, tubuhnya berkeringat. TV di ruang tamu menyala sendiri, menampilkan cuplikan dirinya sedang menirukan azan. Dan di layar, tepat di belakang bayangan panggung, kini jelas terlihat sosok berjubah abu berdiri menatap kamera. Ethan meraih remote dan mematikan TV dengan gemetar. Tapi bayangan itu masih ada, bukan di layar, melainkan di kaca jendela yang memantulkan wajahnya sendiri. Dan di samping refleksi itu, samar-samar tampak tulisan berembun di kaca, seolah ditulis jari tak terlihat. "Jangan tunggu dipanggil." Hari itu, stasiun televisi kembali ramai. Para kru sibuk mempersiapkan acara besar. Siaran langsung pertama setelah skandal Ethan. Manajemen memutuskan memberi kesempatan kedua dengan satu syarat. Ia harus mengakui kesalahannya di depan publik. Tapi tentu saja,
Ethan punya rencana lain. Di ruang ganti, ia menatap wajahnya di cermin besar yang dikelilingi lampu putih. Riasan sempurna, jas hitam elegan, dasi merah menyala. Ia menghela napas, tersenyum pada dirinya sendiri, dan berbisik pelan. Aku bukan orang jahat. Aku cuma terlalu jujur untuk dunia yang penuh kepalsuan. Make-up artis menegurnya lembut. Emmer Cole, Anda yakin tidak ingin mengubah teks pidatonya? Ethan menoleh cepat. Aku tidak minta disetir oleh siapapun. Kamera mencintaiku karena aku berbeda. Gadis itu menunduk. Diam. Tapi sebelum pergi, ia berkata pelan. Kadang kamera juga bisa merekam hal yang tak seharusnya terlihat. Lampu tanda siaran menyala merah. Hitungan mundur dimulai. 3, 2, 1. Acara dimulai. Sorot lampu putih menyilaukan, dan Ethan kembali berdiri di panggung megahnya. Sorak penonton kembali terdengar, tapi kali ini terasa dingin dan canggung. Ia menatap kamera utama, lalu berkata dengan nada tenang, "Banyak orang memintaku meminta maaf. Tapi untuk apa? Karena berkata jujur." Kerumunan murmur pelan. Beberapa kru di belakang mulai gelisah. Ethan melanjutkan dengan tatapan menusuk ke lensa kamera. Aku menantang Tuhan di depan jutaan orang. Dan apa yang terjadi? Tidak ada. Dunia tetap berputar. Aku tetap berdiri di sini. Suara dari ruang kontrol terdengar panik. Potong siaran. Potong sekarang. Tapi entah kenapa, tombol cut feed tidak berfungsi. Semua monitor menampilkan wajah Ethan, bahkan pada channel lain. Siaran mereka seolah diambil alih. Tiba-tiba lampu di studio berkedip. Cahaya sorot berubah keputihan seperti petir. Salah satu lampu rig besar di atas panggung bergetar hebat, lalu jatuh menghantam panggung, hanya beberapa sentimeter dari tempat Ethan berdiri. Penonton menjerit. Kru berlari. Tapi Ethan tidak bergerak. Ia hanya menatap lampu yang hancur di kakinya. Dan di pantulan pecahan kacanya. Ia melihat sosok berjubah abu berdiri di belakang panggung, menatapnya. Sorotan kamera masih menyala. Wajah Ethan perlahan kehilangan ekspresi. Darah menetes dari pelipisnya karena serpihan kaca. Namun ia tetap berdiri, lalu menatap langsung ke kamera dan berkata lirih, "Apakah itu teguran? Tuhanmu gagal lagi." Suasana studio membeku. Dan di tengah keheningan itu, semua monitor menampilkan glitch aneh, gambar masjid tua yang redup, disertai gema azan yang menggema dalam nada pelan. Bercampur dengan suara napas seseorang, berat, dalam, dan dekat sekali di mikrofon. Siaran langsung itu viral di seluruh dunia. Bukan karena pidatonya, tapi karena pada menit terakhir siaran, di belakang panggung yang gelap, bayangan tinggi berjubah abu terlihat berjalan melewati Ethan. Dan lenyap begitu saja. Malam itu hujan turun lagi di kota London. Air mengetuk jendela apartemen Ethan dengan ritme lambat, monoton, tapi seperti berbisik. Di luar, lampu jalan berkelip satu persatu, membuat bayangan di tembok bergerak seperti hidup. Ethan duduk di kursi, menatap kosong ke arah televisi yang menayangkan ulang potongan siarannya tadi sore. Tapi kali ini, entah kenapa, ia melihat sesuatu yang tak ada di versi aslinya. Pada detik ke-42 siaran itu, di belakang dirinya yang sedang berdiri di panggung, tampak siluet abu-abu. Tubuh tinggi, wajah gelap tak jelas, hanya sorot mata redup yang seolah memancarkan cahaya dari dalam. Ethan memundurkan video. Diputar ulang. Siluet itu tetap ada, tapi di tiap pemutaran, posisi sosok itu sedikit berubah. Semakin dekat. Dan semakin dekat ke arahnya. Ia menelan ludah, lalu mematikan TV. Namun saat layar televisi padam, di pantulannya, sosok itu kini berdiri di belakangnya. Ethan menoleh cepat. Kosong. Tak ada siapapun. Ia menarik napas berat, lalu memegang dadanya yang berdetak cepat. Tenang, cuma halusinasi, cuma efek stres. Gumamnya berulang-ulang. Tapi dari arah dapur, terdengar suara air menetes. Tik, tik, tik. Ia berjalan perlahan ke sana, menyusuri lorong gelap tanpa menyalakan lampu. Cahaya dari jendela bulan menembus tipis,
Cukup untuk menyoroti wastafel yang basah. Keran air menetes. Tapi yang jatuh bukan air bening, melainkan tetesan merah gelap seperti darah yang bercampur air. Eden mundur satu langkah, tertegun. Ia mengucek mata, menatap lagi. Kini airnya jernih. Ia tertawa kecil, gugup, hampir seperti orang gila. Ya Tuhan, aku butuh tidur. Ia kembali ke kamar, menutup tirai, lalu berbaring. Tapi saat memejamkan mata, suara azan kembali terdengar samar, bukan dari luar, melainkan dari dalam kepalanya sendiri. Suara yang dulu ia tirukan kini terdengar dengan gema nyata, berat, dan penuh getar spiritual. Eden menekan telinganya, berusaha mengusir suara itu. Tapi semakin keras ia menolak, semakin kuat suaranya menggema. Telinganya berdenging, matanya terbuka, dan ia melihat di langit-langit kamarnya. Terpampang tulisan samar seperti huruf Arab, terbentuk dari bayangan air hujan di jendela. Ia berdiri ketakutan, tubuhnya gemetar. Keluar dari kepalaku, teriaknya. Namun suara itu berhenti tiba-tiba, dan seketika ruangan menjadi senyap total. Begitu senyap sampai detak jam pun lenyap. Eden duduk di lantai, memeluk lutut. Matanya kosong, napasnya tersengal. Dalam keheningan itu, ia berkata dengan suara parau, "Kalau ini ujian dari Tuhan, kenapa Dia tak datang langsung menemuiku?" Dan dari balik tirai, terdengar bisikan pelan. Satu kalimat, suara dalam, berat, tapi lembut. "Dia sudah datang, Eden." Tapi kau menertawakannya. Tirai bergerak pelan, seolah disentuh angin. Namun jendela tertutup rapat. Pagi datang dengan sinar pucat. Tapi bukan seperti pagi biasa. Langit London tampak keperakan. Dan udara begitu dingin hingga napas Eden membentuk kabut di dalam kamar. Ia duduk di tepi tempat tidur. Matanya sayu, tenggorokannya kering. Sudah 2 malam ia tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, suara azan itu datang, pelan tapi menusuk, mengalun lembut seolah datang dari dalam dadanya sendiri. Ia menatap cermin di kamar mandi. Wajahnya tampak lebih tua, kulit di bawah mata menghitam, bibirnya pucat. Ia membuka mulut perlahan, mencoba berbicara. "Hello, testing, 1, 2." Tapi suaranya serak, hampir tak terdengar. Ia berdehem, meneguk air, lalu mencoba lagi. "Testing." Kali ini lebih parah, suaranya pecah, seperti pita suaranya tertarik dari dalam. Ia menatap dirinya di cermin. Panik. "Aku kehilangan suaraku?" katanya parau, hampir tanpa napas. Teleponnya berdering. Asistennya, Maria, berbicara dari seberang dengan nada cemas. "Eden, kau harus datang ke rumah sakit sekarang. Produser sudah panik. Dokter spesialis tenggorokan menunggumu." Tanpa menjawab, Eden langsung mengambil jaket dan bergegas keluar. Rumah sakit modern di pusat kota itu terasa menakutkan dalam kesunyian pagi. Lampu-lampu putih dingin memantulkan cahaya pada dinding logam, membuat bayangan panjang di lantai. Dokter spesialis memeriksanya dengan alat kecil yang dimasukkan ke tenggorokan. Setelah beberapa menit, dokter mengerutkan kening. "Pita suaramu tampak aneh." Eden menatapnya dengan tatapan gelisah. "Aneh bagaimana?" Dokter menatap layar monitor kecil dan menjawab pelan. "Tidak ada luka, tidak ada infeksi, tapi seolah sesuatu menekan dari dalam, seperti tenggorokanmu menolak bicara." Eden meneguk ludah, wajahnya memucat. "Menolak bicara?" gumamnya. "Kau bercanda, kan?" Dokter menatapnya serius. "Tidak, secara medis kau sehat. Tapi secara fungsi, suaramu terkunci." Sepanjang perjalanan pulang, hujan kembali turun. Ia menatap bayangan dirinya di kaca mobil, matanya kosong. Dalam hati ia berteriak, tapi mulutnya tak mengeluarkan suara. Ia mencoba menulis sesuatu di ponselnya untuk mengalihkan pikirannya. Tapi layar tiba-tiba berkedip, dan muncul notifikasi pesan baru dari nomor tak dikenal. Pesan itu hanya berisi satu kalimat. "Suaramu diambil, bukan hilang." Jantungnya berdebar kencang.
Ia menatap layar ponsel itu dengan gemetar. Pesan itu lenyap beberapa detik kemudian, seolah tak pernah ada. Ia melempar ponselnya ke kursi, lalu berlari ke kamar mandi, menatap cermin, berusaha berteriak. Tapi yang keluar hanya napas berat dan air mata. Dan saat ia mengusap wajah, dari arah belakang pantulan cermin, terlihat sosok berjubah abu berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya tidak jelas, tapi dari balik kain abu itu, terdengar bisikan sangat pelan. Sekarang, siapa yang bersuara? Ethan? Cermin bergetar, dan lampu kamar mandi padam seketika. Gelap total. Dalam kegelapan itu, hanya napasnya sendiri yang terdengar, cepat, pendek, dan putus-putus. Seperti seseorang yang sedang diseret keluar dari dunia yang ia kenal. Studio televisi itu kembali bersinar seperti biasa. Lampu panggung, kamera, dan kursi penonton semua disiapkan seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Hari itu, The Global Talk akan menayangkan episode spesial bertema kebebasan berpendapat. Dan ironisnya, bintang utama mereka yang kehilangan suara, tetap Ethan Cole. Ia berdiri di belakang panggung, menatap ke arah tirai hitam besar yang memisahkan dirinya dari dunia luar. Ratusan penonton menunggu, kamera siap merekam, dan sutradara memberi isyarat lewat headset. Ethan, kita siaran dalam 60 detik. Kau yakin kuat? Ethan mengangguk pelan, tapi matanya tampak kosong. Ia sudah tidak bicara 2 hari penuh, tapi malam ini ia memaksa dirinya untuk tampil. Karena dalam pikirannya, ini satu-satunya cara membuktikan bahwa Tuhan tidak menguasainya. Lampu merah menyala. 3, 2, 1. Live. Tirai terbuka perlahan. Tepuk tangan menggema. Sorotan lampu menerpa wajah Ethan. Ia berjalan pelan ke tengah panggung dengan langkah tegap. Sekilas, semua terlihat normal. Tapi dalam dirinya, tubuhnya bergetar halus, seperti menahan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ia berdiri di depan podium, menatap kamera utama, lalu membuka mulut. Tapi tak ada suara keluar. Tidak satu pun. Sekian detik pertama, penonton berpikir itu efek mikrofon. Kru panik, teknisi berlari, mengganti alat, tapi tetap tak ada suara yang keluar. Ethan menatap mikrofon itu dengan putus asa. Ia berdehem, memaksakan diri bicara, tapi yang terdengar hanya suara napas berat. Seperti seseorang yang dicekik oleh udara kosong. Tatapannya mulai liar. Ia mencoba menulis di kertas catatan di meja, tapi tangannya gemetar hebat. Kamera menangkap semuanya secara close-up. Wajahnya yang penuh keringat, mata melebar, dan bibir bergerak tanpa bunyi. Dalam keheningan yang menegangkan itu, penonton bisa merasakan satu hal. Seorang pria yang dulu berteriak menantang Tuhan, kini bahkan tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Lalu, sesuatu terjadi. Lampu-lampu sorot di atas panggung tiba-tiba bergetar, dan ruangan mendadak dingin. Suara feedback aneh terdengar dari speaker, seperti napas seseorang yang sangat dekat dengan mikrofon. Di layar monitor studio, muncul gambar distorsi singkat. Bukan logo acara, tapi bayangan siluet berjubah abu berdiri tepat di belakang Ethan. Beberapa kru menjerit. Penonton mulai berdiri panik. Namun kamera tetap menyala, menyiarkan semuanya secara langsung kejutaan pemirsa di seluruh dunia. Ethan berusaha menatap ke belakang, tapi tubuhnya terasa berat seperti tertahan sesuatu. Ia menggenggam podium dengan kedua tangan, keringat membasahi jasnya. Dan tepat saat kamera menyorot wajahnya dari samping, penonton melihat. Ada air mata jatuh dari mata Ethan, bukan karena rasa sakit, tapi ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tiba-tiba lampu padam total. Suara keras seperti petir menyambar di dalam ruangan. Siaran terputus. Dan hanya satu hal terakhir yang terekam oleh kamera cadangan. Ethan berdiri kaku di tengah panggung, dengan mulut terbuka lebar, mata mengarah ke atas. Sementara sosok berjubah abu menunduk di belakangnya, seperti sedang berbisik sesuatu ke telinganya. Keesokan paginya, seluruh dunia terbangun dalam keheningan aneh. Televisi, berita online, media sosial, semuanya hanya menampilkan satu nama, Ethan Cole.
Potongan video siaran malam itu tersebar ke jutaan akun. Klip berdurasi 23 detik memperlihatkan detik-detik ketika suara Ethan hilang di depan kamera. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan di belakangnya, siluet kelabu berdiri seperti bayangan hidup. Video itu ditonton 500 juta kali hanya dalam 12 jam. Berita internasional berebut menyebutnya The Silent Church, kutukan keheningan. Beberapa media menyebutnya kecelakaan teknis. Tapi ratusan saksi di studio bersumpah melihat sesuatu yang tak dapat dijelaskan. Mikrofon rusak, ya? Tapi kenapa semua cadangan ikut mati? Tanya seorang kru. Dan kenapa kami merasa suhu di studio tiba-tiba turun mendadak? Kata yang lain dengan wajah ketakutan. Sementara itu, Ethan bersembunyi di apartemennya, mematikan semua telepon dan internet. Ia duduk sendirian di lantai ruang tamu, menatap layar televisi yang terus menayangkan wajahnya sendiri, rekaman yang tak bisa ia hentikan. Setiap kali ia mematikan TV, layar itu menyala kembali, menampilkan dirinya berdiri di atas panggung tanpa suara. Hanya detik-detik terakhir yang berulang terus. Mulut terbuka, mata menatap ke atas, dan bayangan abu di belakangnya. Ia berteriak, tapi tetap tak ada suara keluar. Tangannya gemetar. Ia melempar remote, menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan. Air mata jatuh, tapi bukan karena menyesal, karena takut. Takut bahwa Tuhan yang dulu ia olok benar-benar mendengar. Dan kini sedang menatapnya kembali, dalam diam. Di luar sana, masyarakat bereaksi dengan beragam emosi. Sebagian ketakutan, sebagian mencemooh, sebagian mulai percaya bahwa apa yang terjadi padanya bukan kebetulan. Tagar baru muncul di media sosial. Balasan langit, The Man Who Mocked God, dan The Silent Punishment. Seorang jurnalis muslim menulis dalam artikelnya. Bukan Tuhan yang kehilangan suara, tapi manusia yang sombong merasa suaranya abadi. Seminggu berlalu. Ethan tak keluar rumah. Makanan membusuk di meja. Tirai tertutup rapat. Lampu tak pernah menyala. Setiap malam ia terbangun, mendengar suara langkah kaki dari ruang tamu. Pelan, berirama. Kadang terdengar bisikan samar, seolah seseorang membaca sesuatu dalam bahasa yang tak ia mengerti. Pada malam ketujuh, ia memberanikan diri membuka tirai jendela. Dan di seberang jalan, berdiri sosok berjubah abu yang sama, diam, tapi nyata. Tubuhnya tegak lurus. Tidak bergerak, tidak bernafas. Ethan menatapnya lama, hingga air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia menuliskan sesuatu di kaca jendela dengan jari gemetar. Kenapa aku? Tapi dari balik kaca, seperti ada jari lain yang menulis balasan dari arah luar. Hurufnya besar, dingin, dan jelas. Karena kau yang memanggilnya. Ethan mundur perlahan, tubuhnya goyah. Lalu jatuh terduduk di lantai. Untuk pertama kalinya, ia menutup wajahnya dan menangis sungguh-sungguh. Bukan karena kehilangan karir, tapi karena ia tahu, ia sedang disaksikan, dan tak bisa lagi lari dari pandangan yang maha melihat. Hujan turun deras malam itu. Petir berkelebat di langit London, menerangi gedung-gedung tinggi yang tampak seperti bayangan besi di bawah langit kelabu. Di apartemen yang nyaris gelap, Ethan duduk di lantai, punggungnya bersandar pada dinding dingin. Di sekitarnya berserakan kertas, makanan basi, dan botol air kosong. Ia belum tidur 3 malam. Suara langkah kaki yang sama, yang dulu datang dari ruang tamu, kini terdengar lebih jelas. Ritmenya pelan, mantap, dan seolah mendekat perlahan. Ia memejamkan mata, mencoba berpura-pura tak mendengar. Tapi langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Ketukan 3 kali terdengar. Pelan, tapi berat. Tok, tok, tok. Ethan menahan napas. Siapa yang datang jam 2 dini hari? Dengan langkah gemetar, ia berjalan ke arah pintu. Tangannya meraih gagang. Tapi sebelum ia sempat membuka, suara dari luar terdengar. Dalam, lembut, dan asing. Ethan Cole. Suara itu menembus dinding, menembus dada, membuat tubuhnya lemas. Ia membuka pintu perlahan. Dan di ambang pintu, berdiri seorang pria tua berkulit sawo matang,
berjanggut putih, mengenakan mantel panjang basah oleh hujan. Matanya dalam, penuh cahaya lembut yang sulit dijelaskan. "Siapa? Siapa Anda?" tulis Ethan di ponselnya, karena suaranya belum juga kembali. Pria itu menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Aku hanya seseorang yang lewat, dikirim oleh masjid kecil di ujung kota ini. Kami mendengar, ada seorang lelaki yang mengundang Tuhan tapi lupa menyambutnya." Ethan menatapnya, matanya basah. Pria tua itu melangkah masuk tanpa suara. Aroma tanah basah dan wangi dupa samar memenuhi ruangan. Ia duduk di kursi yang dulu sering digunakan Ethan untuk wawancara. "Ethan," katanya pelan, "kadang Tuhan tidak menghukum langsung. Dia hanya menunggu kesombonganmu cukup tinggi agar jatuhmu terlihat dari langit." Ethan duduk di lantai, matanya memerah, tangan gemetar. Ia mengetik lagi di ponselnya. "Apakah masih ada ampunan untuk orang sepertiku?" Pria tua itu menatapnya dengan senyum sedih. "Tidak ada manusia yang lebih besar dari ampunan, tapi tidak semua sempat mendapatkannya. Yang penting bukan kau bicara apa, tapi kau sadar sebelum suara itu hilang selamanya." Hening panjang memenuhi ruangan. Di luar, hujan berhenti perlahan. Pria itu berdiri, lalu berjalan ke arah pintu. Sebelum pergi, ia menatap Ethan sekali lagi dan berkata, "Kalau kau masih diberi waktu, gunakan untuk menunduk, bukan menantang." Begitu pintu tertutup, Ethan terdiam lama. Ia beranjak ke jendela, mencoba melihat keluar. Namun jalanan sepi, tak ada seorang pun di sana. Hanya genangan air memantulkan cahaya lampu jalan. Dan di tengah genangan itu, selembar kertas putih kecil mengapung. Ia turun ke bawah, berlari tanpa alas kaki di jalan basah, mengambil kertas itu. Di atasnya tertulis dalam tulisan tangan halus, "Dia masih mendengarmu." Sudah 2 minggu berlalu sejak malam hujan itu. Apartemen Ethan kini sunyi seperti kuburan. Tirai masih tertutup rapat, lampu mati, dan udara di dalam ruangan seperti berhenti bergerak. Di atas meja, kertas dengan tulisan, "Dia masih mendengarmu," masih tergeletak di tempat yang sama, penuh lipatan dan noda air mata. Ethan duduk di lantai, punggung bersandar ke dinding, menatap kosong ke arah cermin di seberang ruangan. Matanya cekung, wajahnya pucat, bibirnya pecah. Ia sudah lama tak bicara, tak makan, tak mandi. Suara yang dulu menertawakan Tuhan kini benar-benar hilang. Digantikan keheningan panjang yang menggantung di setiap sudut ruangan. Di tengah sunyi itu, suara detak jam dinding terdengar seperti palu yang memukul nurani. Detik demi detik, setiap bunyinya seolah menghitung sisa waktu yang ia miliki. Ia menatap cermin di depannya. Dan di sana, pantulan dirinya terlihat sedikit berbeda. Wajah yang sama, tapi bibir pantulan itu bergerak pelan, mengucapkan sesuatu tanpa suara. Ethan mendekat. Ia menatap cermin dari jarak dekat. Matanya merah basah. Pantulan dirinya kini jelas berbicara. Namun bukan dengan gerak bibirnya sendiri. Wajah dalam cermin itu tersenyum tipis, lalu membisikkan kata tanpa suara, "Mintalah maaf." Ethan mundur. Napasnya tersengal. Ia memejamkan mata, lalu berbisik dalam hati, Aku tidak tahu caranya." Air matanya jatuh deras, membasahi pipinya. Tangannya gemetar saat ia menulis sesuatu di buku catatan di depannya. "Kalau Tuhan benar ada, maafkan aku sebelum aku lenyap." Ia menulis kalimat itu berkali-kali, seperti orang kerasukan. Halaman demi halaman penuh dengan tulisan yang sama. Dan ketika ia berhenti, tangannya berlumur tinta, wajahnya tertunduk di atas buku. Ia mendengar suara itu lagi, suara azan. Tapi kali ini bukan dari luar, bukan dari kepala, melainkan dari dalam dada, dari ruang kosong yang dulu dipenuhi ego. Cahaya lembut masuk lewat celah tirai, menyorot wajahnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ethan tidak ketakutan. Ia menatap ke arah langit-langit dan menutup mata pelan, membiarkan suara itu memenuhi dirinya tanpa melawan. Matanya berkaca-kaca, napasnya pelan, dan di antara air mata,
Bibirnya yang kaku akhirnya bergerak pelan. Bukan menantang, tapi menyerah. Maaf. Dan di saat yang sama, sesuatu di dalam ruangan terasa berubah. Udara yang berat tiba-tiba terasa ringan. Detak jam berhenti. Dan untuk sesaat, keheningan itu terasa damai. Tapi di sisi lain ruangan, bayangan panjang muncul di dinding. Siluet berjubah abu, berdiri tenang, memandangi Ethan yang tertidur dalam tangis. Sosok itu tidak bergerak, tidak menakutkan. Hanya berdiri dengan kepala sedikit menunduk, seolah berkata tanpa suara. Akhirnya, subuh itu datang pelan-pelan, menyelinap lewat celah tirai yang belum pernah dibuka selama berminggu-minggu. Untuk pertama kalinya, cahaya matahari menyentuh lantai apartemen Ethan lagi. Udara pagi terasa hangat, membawa aroma tanah basah dari luar jendela. Ia terbangun perlahan, masih di lantai ruang tamu, dengan mata bengkak dan rambut acak-acakan. Tapi hari ini, ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada rasa takut, tidak ada suara langkah, tidak ada bisikan, tidak ada bayangan. Hanya diam, tapi damai. Ia menatap kertas bertuliskan, "Dia masih mendengarmu," yang kini sudah lusuh. Lalu menatap ke atas langit-langit yang dulu membuatnya gemetar. Kali ini ia menatapnya lama, tanpa rasa marah, tanpa rasa malu. Di antara bibir keringnya, keluar gumaman pelan, hampir tak terdengar, bukan suara penuh, tapi seperti bisikan yang lahir dari hati. "Terima kasih." Ia berjalan pelan ke jendela, membuka tirai untuk pertama kali. Sinar keemasan pagi menerpa wajahnya, membuat matanya menyipit. Burung-burung beterbangan. Suara kota mulai hidup kembali. Semua terasa seperti dunia baru yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Tangannya menyentuh kaca jendela, dan di sana, di balik pantulan wajahnya, ia melihat cahaya samar di kejauhan. Bukan sosok abu, bukan bayangan, tapi bentuk lembut seperti cahaya putih yang bergerak pelan menuju langit. Ethan tersenyum. Air matanya jatuh. Tapi kali ini bukan karena takut. Matanya lembut, bibirnya bergetar. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, wajahnya tampak damai. Ia duduk di kursi, memandang keluar jendela, lalu menulis di buku catatannya. "Mungkin aku tak perlu bicara untuk didengar. Tuhan tahu suara hati lebih keras dari suara mulut." Jam di dinding berdetak lembut. Waktu terasa lambat. Ia menutup matanya pelan, menunduk, dan dalam keheningan itu, seolah waktu berhenti. Cahaya matahari memantul dari kaca dan menyorot wajahnya, membentuk siluet lembut seperti seseorang yang sedang bersujud. Saat kamera seolah menyorot ke arah luar jendela, burung-burung beterbangan menuju langit keemasan. Dan dari kejauhan, suara azan subuh terdengar samar. Bukan menakutkan, tapi menenangkan, seperti lagu pengantar tidur dari langit. Pagi itu, langit London berwarna abu pucat. Udara dingin menempel di kaca gedung-gedung tinggi, dan hujan tipis turun seperti kabut. Di sebuah apartemen kecil di jantung kota, polisi dan petugas medis berdiri di depan pintu nomor 12C, yang telah terkunci dari dalam sejak malam sebelumnya. Tetangga melapor karena mencium bau aneh dan mendengar musik pelan tak berhenti dari dalam. Pintu dibuka paksa. Suara engsel berderit pelan, menembus udara sunyi. Dan di sana, di bawah cahaya lembut yang menembus tirai, Ethan Cole duduk di kursi menghadap jendela. Diam, tenang, tak lagi bernapas. Wajahnya damai, matanya tertutup, dan senyum kecil menghiasi bibirnya. Di tangannya tergenggam buku catatan terbuka dengan tulisan terakhir. "Dia mendengarkanku." Petugas medis menatap sesaat, lalu berkata lirih. Dia seolah tertidur. Tapi di lantai, cahaya matahari pagi memantul membentuk siluet yang aneh. Bayangan tubuhnya terlihat seakan sedang bersujud. Berita kematiannya menyebar ke seluruh dunia dalam waktu singkat. Stasiun TV yang dulu menjadi tempat kebanggaannya menayangkan segmen khusus. Ethan Cole, dari puncak dunia ke keheningan abadi. Presenter baru membaca naskah dengan suara gemetar. Dia meninggal dalam posisi tenang, dan di ruangannya ditemukan catatan yang berisi kalimat penyesalan terakhir. Media sosial kembali bergemuruh,
Tapi kali ini tanpa kebencian. Beberapa orang menangis, beberapa merenung, beberapa menulis doa di kolom komentar. Semoga Tuhan mengampuninya. Tulis seseorang dari Jakarta. Dia akhirnya menemukan Tuhannya. Tulis seorang wanita dari Turki. Sore harinya, jenazah Ethan dikremasi sesuai permintaan keluarganya. Tapi sebagian abu tubuhnya dimasukkan ke dalam guci kecil. Dan oleh seseorang yang tak dikenal, guci itu diletakkan diam-diam di depan masjid tua di London Timur. Masjid yang sama dengan tempat pria tua berjanggut putih itu berasal. Tak ada nama, tak ada tanda. Hanya selembar kertas kecil yang menempel di sisi guci. Bertuliskan kalimat dalam tulisan tangan yang halus. Tuhan selalu menunggu, bahkan bagi yang datang terlambat. Sore itu, cahaya matahari tembus dari celah awan. Burung-burung beterbangan di atas masjid. Dan suara azan maghrib berkumandang pelan. Kamera seolah naik ke atas langit, memperlihatkan kota London dari jauh. Megah, tapi sunyi. Sementara narasi lembut terdengar pelan. Suara seorang pria tua yang sama berkata, "Kesombongan bisa membuatmu terkenal, tapi hanya penyesalan yang bisa membuatmu dikenang." 3 hari setelah berita kematian Ethan Cole, tim redaksi The Global Talk membersihkan ruang kerjanya yang lama. Di sudut meja, di bawah tumpukan berkas dan foto lamanya bersama para selebritas dunia, mereka menemukan satu benda kecil berdebu, sebuah flash disk hitam tanpa label. Asisten produser yang menemukannya memutuskan untuk membukanya di ruang editing. Begitu dicolok ke komputer, hanya ada satu file di dalamnya, berjudul For Next Broadcast. Mereka pikir itu naskah untuk program baru, tapi ketika file itu diputar, layar menampilkan wajah Ethan. Ia duduk di kursi ruang tamunya, mengenakan kaos putih, rambut acak-acakan, mata sembab. Tak ada make up, tak ada lampu studio, hanya cahaya alami dari jendela pagi yang redup. Video berdurasi 7 menit itu tak pernah disiarkan sebelumnya. Dan yang mengejutkan, Ethan bisa berbicara. Suaranya terdengar berat, serak, dan lemah, tapi nyata. "Aku tidak tahu siapa yang akan menonton ini," katanya pelan. "Mungkin tidak ada yang peduli. Tapi aku harus bilang sesuatu sebelum terlambat." Ia berhenti sejenak, menatap kamera dengan mata basah. "Selama bertahun-tahun aku bicara di depan jutaan orang, tapi aku tidak pernah benar-benar mendengar. Dan ketika akhirnya aku kehilangan suara, aku sadar, mungkin Tuhan diam bukan karena marah, tapi karena menunggu aku berhenti bicara." Ia menarik napas panjang, tangannya gemetar. "Aku menantang Tuhan, dan aku pikir aku menang. Tapi sekarang aku tahu, aku bahkan tidak pernah bertarung. Dia hanya membiarkan aku tenggelam dalam suaraku sendiri sampai aku sadar bahwa aku bukan siapa-siapa." Senyum kecil muncul di wajahnya, samar tapi tulus. "Kalau video ini ditemukan, tolong jangan benci aku. Doakan aku. Karena mungkin, dengan doa orang yang dulu aku hina, aku bisa benar-benar didengar." Layar perlahan menjadi gelap. Tapi sebelum video berakhir, muncul satu kalimat terakhir, bukan dari Ethan, melainkan subtitle otomatis yang muncul sendiri di file itu. Tulisan putih kecil di layar hitam berbunyi, "Suara yang hilang telah kembali di tempat yang lebih tinggi." Klip itu disiarkan oleh The Global Talk sebagai dokumenter pendek bertajuk The Last Broadcast, Ethan Cole's Confession. Jutaan orang menontonnya. Beberapa menangis, beberapa terdiam lama. Dan sejak hari itu, segmen talk show mereka tak pernah lagi menampilkan topik yang menghina agama apapun. Semua berawal dari satu orang yang akhirnya sadar bahwa Tuhan tidak perlu marah untuk menghukum, cukup membuatmu mendengar keheninganmu sendiri. Panggung dunia memang indah, tempat di mana manusia berdiri dengan kepala tegak, berlari dengan dada terbuka, menatap kamera, dan percaya bahwa semua cahaya yang menyorotnya adalah miliknya. Ethan Cole pernah berdiri di sana, di antara tepuk tangan, sorotan lampu, dan kebanggaan yang membutakan. Ia berbicara dengan lidah yang tajam, menantang yang suci, memutarbalikan makna iman menjadi bahan tawa, dan menjadikan keangkuhan sebagai mahkota. Tapi yang tidak pernah ia sadari,
Panggung itu bukan miliknya. Lampu-lampu itu tidak diciptakan untuknya. Dan setiap cahaya, seindah apapun, selalu punya waktu untuk padam. Ketika suara itu hilang dari tenggorokannya, bukan dunia yang menolaknya, tapi langit yang memintanya diam. Ketika tangan-tangan yang dulu bertepuk mulai menghilang, bukan karena ia tak menarik lagi, tapi karena Tuhan sedang menyingkapkan siapa sebenarnya manusia tanpa sorotan dan tepuk tangan. Ethan mencoba melawan, berteriak dalam diam, mencari cara agar dunia kembali mendengarnya. Tapi justru dalam kehilangan itulah ia menemukan apa yang paling dicari manusia, ketenangan. Ia sadar bahwa suara yang paling jujur bukan yang diucapkan, tapi yang lahir dari keheningan ketika semua kebanggaan sudah tak ada artinya. Kisahnya bukan sekadar tentang azab, bukan juga tentang kematian. Ini kisah tentang manusia yang jatuh karena lupa dan diselamatkan karena menyesal. Betapa sering kita menantang langit tanpa sadar. Kita berbicara tentang Tuhan, tapi jarang berbicara kepadanya. Kita mengira iman adalah lencana yang dikenakan di dada, padahal iman adalah keheningan yang hidup di dalam hati. Ethan Cole menutup matanya bukan sebagai musuh Tuhan, tapi sebagai seseorang yang akhirnya berani menunduk setelah seumur hidup menantang. Dan mungkin, di detik terakhir hidupnya, ia baru benar-benar berbicara, bukan kepada kamera, bukan kepada dunia, tapi kepada Allah. Bayangkan seandainya hidupmu berakhir malam ini. Apa yang akan dunia kenang darimu? Sorotan lampu? Gelar, popularitas, atau bisikan kecil yang kau ucapkan di antara air mata dan sepi? Kisah Ethan adalah pesan dari langit yang dibungkus dalam tragedi. Bahwa sebesar apapun dosa dan kesombonganmu, masih ada waktu untuk tunduk, asal kau berhenti bicara, dan mulai mendengar. Dan ketika akhirnya dunia berhenti, kamera padam, lampu panggung mati, tinggallah satu suara yang tak akan pernah hilang. Suara yang datang dari keheningan hati yang sudah pasrah. Mungkin, di antara detik terakhir napas Ethan Cole, Tuhan tersenyum dan berkata, "Selamat datang, anak yang akhirnya berhenti melawan." Karena pada akhirnya, setiap manusia akan kembali, entah dengan kebanggaan, atau dengan air mata. Ethan kembali dengan keduanya. Dan di situ, Allah menunggu. Kita hidup di dunia yang penuh cahaya, tapi terlalu sering lupa bahwa tidak semua cahaya berasal dari langit. Sebagian berasal dari diri kita sendiri, dari panggung, dari sorotan, dari ketenaran. Cahaya palsu yang menyilaukan mata, membuat kita buta akan arah pulang. Dan yang paling berbahaya bukanlah ketika dunia memadamkan sinarnya, melainkan ketika kita lupa bahwa kita bukan sumbernya. Manusia diciptakan dengan kemampuan yang luar biasa. Bisa berpikir, berbicara, mencipta, bahkan menentang. Namun di balik semua itu, Tuhan menyisipkan satu hal yang sering kita abaikan. Batas yang membedakan antara kemuliaan dan kesombongan. Antara percaya diri dan merasa diri Tuhan. Ethan Cole melangkah melewati batas itu. Seperti banyak dari kita yang tak sadar sedang melakukannya dalam bentuk lain. Ia tidak berteriak kepada Tuhan, ia hanya menertawakan hal-hal yang datang darinya. Ia tidak membakar kitab, ia hanya merendahkan maknanya. Dan bukankah begitu juga kita? Setiap kali kita menunda salat, menolak nasihat, atau menutup telinga dari kebenaran, kita sedang menertawakan Tuhan dengan cara yang lebih halus. Suatu hari, Ethan kehilangan suaranya. Dan disitulah ironi kehidupan dimulai. Orang yang paling lantang berbicara di dunia, dipaksa diam oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia berpikir itu penyakit. Padahal itu panggilan. Panggilan lembut dari langit yang tak lagi mau didengarnya lewat telinga. Dan setiap kali ia mencoba bersuara, yang keluar hanya serak dan batuk. Seolah tubuhnya sendiri menolak untuk menentang Tuhannya. Dalam diamnya, dunia pun ikut menjauh. Teman yang dulu menyanjung, mulai melupakan. Penggemar yang dulu bertepuk tangan, kini beralih memuja orang lain. Begitulah manusia, mencintai selama kau bersinar, tapi pergi ketika cahayamu redup. Dan mungkin, itulah cara Tuhan menunjukkan bahwa satu-satunya yang tetap setia hanyalah Dia. Background musik naik lembut, bunyi hujan samar.
Di malam-malam panjang, Ethan duduk di kursi tuanya, menatap langit gelap dari balik jendela kota London. Ia pernah berdiri di puncak dunia. Tapi malam itu ia hanya pria kecil yang takut pada bayangan sendiri. Ia menatap pantulan dirinya di kaca dan bertanya, "Siapa aku tanpa suara? Siapa aku tanpa panggung?" Pertanyaan itu sederhana, tapi mematikan. Karena di balik setiap kebanggaan manusia, selalu ada ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh pujian, uang, atau sorotan kamera. Ruang kosong itu hanya bisa diisi dengan satu hal, keikhlasan. Namun manusia jarang belajar dari nasihat. Kita lebih sering belajar dari kehilangan. Dan kehilangan yang paling menyakitkan bukanlah harta atau orang yang dicintai, tapi kehilangan arah, kehilangan hubungan dengan Tuhan. Ketika kau berdoa dan hatimu hampa. Ketika kau tersenyum tapi jiwamu gelap. Ketika kau tahu semua ayat tapi tak satu pun menggetarkan hati. Itulah titik di mana manusia benar-benar jatuh. Ethan sampai di titik itu. Dan di situ pula, Tuhan menunggu. Bukan dengan amarah, bukan dengan petir, melainkan dengan keheningan yang begitu dalam. Keheningan yang perlahan menghancurkan ego, menyelusup ke dada, memaksa air mata keluar tanpa alasan. Itu bukan hukuman. Itu panggilan untuk pulang. Voice makin pelan. Nada haru. Pernahkah kau merasakan itu, bro? Ketika semua orang di sekelilingmu ada, tapi jiwamu terasa sendirian? Ketika kau tertawa di depan banyak orang, tapi di dalam, kau hanya ingin berlutut dan menangis? Itu bukan kelemahan. Itu tanda bahwa hatimu masih hidup. Hati yang mati tidak lagi bisa merasa sepi. Karena ia sudah terbiasa hidup tanpa Tuhan. Ethan menemukan Tuhan bukan di gereja, bukan di masjid, tapi di dalam dirinya sendiri, di titik terendah yang pernah ia rasakan. Di sana, ia sadar bahwa selama ini ia bukan tidak percaya pada Tuhan. Ia hanya terlalu sibuk ingin menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri. Dan begitu kesombongan itu runtuh, air mata pun menjadi bentuk ibadah yang paling jujur. Background berganti ke piano emosional, azan subuh jauh. Waktu berjalan pelan. Dunia lupa, tapi langit tidak. Hari kematian Ethan bukan akhir, tapi awal dari kesadaran banyak jiwa. Video terakhirnya, yang ditemukan di flash disk kecil itu, mengubah ribuan orang yang menontonnya. Karena dalam setiap kata yang ia ucapkan dengan suara serak, terdengar penyesalan yang nyata. Dan penyesalan adalah bentuk doa paling manusiawi yang pernah ada. Sebab doa bukan hanya tentang meminta, tapi juga mengakui bahwa kita tidak mampu tanpa Dia. Ethan akhirnya tahu bahwa selama ini Tuhan tidak pernah menolaknya. Tuhan hanya menunggu ia berhenti berbicara, agar bisa berbicara lewat keheningan. Lagu berubah jadi ambience keemasan, suara burung pagi. Kini, setiap kali kau melihat seseorang tertawa menghina agama, atau menantang Tuhan dengan kata-kata yang kasar, jangan buru-buru marah. Mungkin mereka sedang berada di panggung yang sama seperti Ethan dulu. Panggung yang sementara, yang hanya menunggu waktu untuk padam. Dan mungkin, kelak mereka juga akan menangis dengan cara yang sama. Dan disambut dengan kasih yang sama. Tuhan tidak mencatat berapa kali kita jatuh, tapi berapa kali kita pulang. Dia tidak menunggu manusia sempurna. Dia menunggu manusia yang mau mengakui bahwa dirinya lemah. Dan disitulah rahasia kebesaran Tuhan. Ia bisa mencintai manusia yang pernah menentangnya. Maka ketika hari ini kau masih bisa mendengar kisah ini, jangan biarkan ia lewat begitu saja. Diam sejenak. Tutup ponselmu. Hentikan komentar dan tawa. Lihat ke dalam dirimu sendiri. Apakah kau benar-benar hidup? Atau hanya bergerak? Apakah hatimu masih berdetak karena iman? Atau hanya karena rutinitas? Dan jika jawabanmu membuatmu takut, jangan panik. Itu tandanya Tuhan masih mengetuk pintu hatimu. Tempo semakin lambat. Musik mulai redup. Kita semua punya versi Ethan dalam diri kita masing-masing. Mungkin bukan di atas panggung, tapi di tempat kerja, di media sosial, di rumah, atau bahkan dalam hati. Setiap kali kita menunda berbuat baik, setiap kali kita menolak minta maaf,
Setiap kali kita lebih memilih menang daripada benar. Disitulah Ethan hidup di dalam diri kita. Dan seperti Ethan, kita semua butuh momen kehilangan untuk sadar bahwa tidak ada kemenangan yang lebih tinggi daripada kerendahan hati di hadapan Tuhan. Suatu saat, ketika hidupmu sudah berjalan terlalu cepat, dan hatimu mulai dingin, ingatlah kalimat ini. Tuhan tidak selalu berbicara lewat petir. Kadang ia hanya diam, menatapmu, dan menunggu kau berhenti melawan. Hening 5 detik. Lalu suara azan maghrib samar. Ethan Cole mungkin sudah pergi, tapi kisahnya akan terus hidup di hati orang-orang yang pernah lupa arah pulang. Kisah yang bukan tentang hukuman, tapi tentang kasih yang tak pernah berhenti memanggil. Dan semoga ketika giliran kita tiba, kita tidak ditemukan dalam keheningan yang terlambat, melainkan dalam sujud yang tepat waktu. Karena tak ada yang lebih indah daripada saat manusia yang dulu sombong akhirnya berlutut. Bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa kasih Tuhan lebih besar daripada egonya. Voice hampir berbisik, pianonya fade out pelan, dan ketika dunia ini diam, langit akan bersuara. Ia tidak akan berkata banyak, hanya satu kalimat lembut yang cukup untuk menenangkan seluruh semesta. Aku selalu di sini, menunggumu pulang.